Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan kali ini untuk minggu ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Mohon nanti diingatkan ya jika nanti saya sudah mulai dan ada temannya tidak bisa masuk, mohon dianjurkan untuk masuk menggunakan akun ULM agar tidak usah saya admit, sudah bisa langsung join otomatis. Oke, saya akan share PowerPoint untuk materi hari ini. Terlihat ya PowerPoint-nya? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, suara saya jelas ya di situ. Jadi materi minggu ketiga kita ini berupa ruang sampel dan peluang. Di Mari atau e-learning sudah saya buatkan tugas membaca ya, untuk kalian membaca di buku referensi tentang ruang sampel dan peluang. Adapun pokok bahasannya yang akan disampaikan pada materi minggu ketiga ini yaitu terkait dengan percobaan dan kejadian, kemudian mencacah titik sampel atau titik contoh, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kaidah peluang, aksioma peluang, peluang bersyarat, dan juga pengenalan SPSS dan R atau pengerjaan nantinya secara komputasi. Mohon untuk yang mikrofonnya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya. Nanti ketika diskusi boleh diaktifkan kembali. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini harapannya itu adalah kalian bisa menentukan apa itu ruang sampel dari suatu percobaan, kemudian bisa membangun kejadian-kejadian dari suatu ruang sampel dan menentukan peluangnya secara tepat. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyusun kejadian-kejadian yang saling bebas dan saling lepas, menentukan peluang bersyarat suatu kejadian, serta menggunakan software SPSS dan R, atau salah satu di antaranya. Langsung saja kita ke materi yaitu tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Di sini mungkin kalian juga sudah mempelajari ya di SMA bahwa ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan yang secara statistik mungkin dilakukan dan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Ya, di sini contohnya kalau kita melempar sekeping mata uang logam yang biasanya itu terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Nah, dari percobaan pelemparan mata uang ini kemungkinan hasilnya ada dua ya, ada sisi gambar atau sisi angka. Nah, ruang sampel dari hasil pelemparan mata uang logam ini itu berupa angka atau gambar, itu disebut sebagai ruang sampel. Kemudian apa itu titik sampel? Kalau ada ruang sampel tentunya ada titik sampel. Jadi kalau titik sampel itu adalah setiap kemungkinan hasil dari setiap ruang sampel atau disebut sebagai elemen atau anggota dari ruang sampel. Contohnya di sini tadi kembali lagi ke pelemparan mata uang. Kalau kita ketahui tadi ruang sampelnya itu bisa berupa angka atau gambar, di mana angkanya sisi angka dan G-nya itu sisi gambar. Maka titik-titik sampelnya itu adalah A dan G. Ya, kalau dia digabung maka menjadi ruang sampel. Ya, di sini karena kemungkinannya bisa angka atau bisa sisi gambar yang keluar pada saat pelemparan mata uang. Jadi di sini kalau misalkan titik sampel dari suatu ruang sampel itu banyak atau tak hingga, biasanya digunakan notasi himpunan matematika seperti ini. Contohnya kemungkinan berupa himpunan kota-kota di dunia yang penduduknya jumlahnya lebih dari 2 juta penduduk, maka
Kalau kita rinci titik sampelnya satu-satu seperti contoh di atas ini, maka akan banyak sekali, sehingga kita bisa notasikan bahwa ruang sampelnya itu sama dengan kurung perawal ya, tanda himpunan X, di mana X adalah kota berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa. Jadi di sini boleh seperti ini, penulisan dari ruang sampel atau pencacahan dari titik sampel yang jumlahnya itu tak hingga atau banyak. Kemudian apa sih itu kejadian? Nah, kejadian itu adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi contoh kalau di sini kita ambil dadu yang bermata 6, lalu kita ingin mengamati munculnya bilangan ganjil saja. Sehingga kalian tahu kalau mata dadu bersisi 6, bilangan ganjil tentunya 1, 3, dan 5 ya. Sehingga di sini kita bisa simbolkan A itu adalah munculnya bilangan, kejadian munculnya bilangan ganjil. Dan himpunan ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kejadian A, di mana kejadian A ini adalah munculnya bilangan ganjil 1, 3, 5, itu himpunan bagian dari ruang sampel S 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini ada istilah komplement, kalian juga pernah mengenal. Komplement dari suatu kejadian A terhadap ruang sampelnya S itu tidak lain adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Ya, jadi komplement di sini dilambangkannya A aksen, ada tanda apostrof di atasnya, atau biasanya A pangkat C, ya komplement. Jadi biasanya di buku bisa A aksen seperti ini atau A komplement. Nah, contohnya di sini kalau ruang sampelnya diberikan televisi, pensil, telepon, buku tulis, radio, dan penghapus. Dan jika A di sini didefinisikan sebagai himpunan televisi, radio, laptop, dan telepon, maka A komplementnya itu berupa yang ada di ruang sampel selain A, yaitu buku tulis, kemudian penghapus, dan pensil. Nah, lalu ada juga irisan dua kejadian. Irisan dua kejadian A dan B itu biasanya dilambangkan seperti ini. A, ini tanda irisan, ya, intersection, dan B. Kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan kejadian A dan B. Ini yang di tengah sini. Jadi kalau ada dua kejadian A dan B, di mana di setiap kejadian ini dia mempunyai irisan atau persekutuan atau hal yang sama ya, maka dia disebut sebagai irisan dua kejadian. Contohnya di sini kalau A itu himpunan dari A, B, C, D, E, dan B itu adalah himpunan A, I, U, E, O, maka A irisan B itu adalah A, karena ini sama kejadian titik sampelnya, dan E, ya seperti ini. Nah, kalau di R itu biasanya mencari irisan dua kejadian, kita tinggal definisikan A itu apa tadi himpunannya, kemudian B itu apa himpunannya, lalu nanti command atau perintahnya, bahasa program yang digunakan adalah intersect dalam kurung A, B, nanti dia muncul A dan E. Nah, untuk tahu bagaimana cara mengoperasikan R secara detail, itu ada di buku yang saya tulis di e-learning, itu juga ada ya, yang berbahasa Indonesia. Kalian bisa ikuti step-stepnya, cara install dan sebagainya. Nanti dicobakan ini yang sederhana ini ya, command-commandnya. Jadi mungkin karena kita cuma 2 SKS ya di sini, tidak tanpa praktikum, jadi nanti kalian bisa coba software R itu sendiri, dan buku modulnya udah ada di Simari dan saya sudah upload itu. Dan di situ detail sekali cara mulai dari instalasi sampai dengan bagaimana mengoperasikan perintah-perintah sederhana di dalam R. Jadi kalian bisa ikuti. Dan juga untuk SPSS ada juga saya berikan bukunya, silahkan nanti kalian menggunakan buku itu untuk memandu kalian supaya bisa mengenal SPSS. Nanti jika ada kesempatan yang bisa saya tunjukkan, mungkin akan saya tunjukkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi di sini ini hanya program atau bahasa command sederhana yang bisa
lakukan di R dalam rangka mencari irisan dari dua buah himpunan atau kejadian ya. Kemudian, nah kalau tadi irisan, sekarang ada dua kejadian saling terpisah. Jadi di sini kalau tidak ada persekutuan, tidak ada anggota, tidak ada titik sampel yang sama di antara dua kejadian, maka dia dikatakan dua kejadian saling terpisah. Atau dengan kata lain, jika irisan antara kejadian A dan B itu tidak ada atau himpunan kosong, maka A dan B tidak memiliki unsur persekutuan dan dikatakan A dan B adalah dua kejadian saling terpisah. Ini gambarnya seperti ini. Jadi contohnya kalau kejadian A itu merupakan himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan B adalah himpunan alfabet A, I, U, E, O, maka kejadian A dan B dalam hal ini tidak mempunyai titik persekutuan atau persamaannya ya, tidak ada anggota atau titik sampel yang sama. Ya, sehingga kejadian A dan B itu tidak punya irisan atau irisannya adalah himpunan kosong, sehingga bisa dikatakan bahwa kejadian A dan B ini saling terpisah. Nah, ini juga bisa dicari dengan apa istilahnya dari R ya. Kalian bisa lihat dari sini bahwa interseknya nilainya 0, kalau bernilai 0 atau tidak ada maka dia merupakan kejadian saling bebas. Atau di sini bisa kalian tulis union. Lalu di sini gabungan dua kejadian. Ya, kalau kita tadi tahu sudah irisan dua kejadian, kemudian kejadian saling lepas. Nah, sekarang ada gabungan dua kejadian. Ini sebenarnya mengulang kembali ya materi yang sudah disampaikan di sekolah menengah atas. Jadi gabungan dua kejadian itu adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau B atau keduanya. Dilambangkan dengan A, kemudian ada tanda seperti ini union B. Ini kalau secara diagram Venn bisa kalian lihat seperti ini, maka A gabungan B ini semua kemungkinan yang ada di A dan digabung dengan yang ada di B. Contohnya di sini kalau A itu himpunan dari lemari, kursi, dan meja, dan B itu himpunan dari titik sampel palu, kayu, dan paku, maka A gabungan B itu adalah tidak lain gabungan antara titik-titik sampel yang ada di A dan B. Lemari, kursi, meja, palu, kayu, dan paku. Nah, di sini kalau mau menggunakan R, sama tadi perintahnya kita definisikan dulu A itu apa, B itu himpunannya apa, lalu union A dan B dia langsung bisa memunculkan himpunan dari gabungan kedua kejadian tadi. Nah, ini adalah beberapa aturan atau dalil yang berkaitan dengan ruang sampel dan kejadian. Jadi kalau ada sebuah kejadian A diiriskan dengan himpunan kosong, maka dia berupa himpunan kosong, ya nggak ada. Kemudian kalau suatu kejadian digabungkan dengan himpunan kosong, itu merupakan dirinya sendiri. Yang ketiga, jika himpunan kejadian A diiriskan dengan komplemennya, maka tidak akan ada irisannya ya, himpunan kosong. Jika kejadian A digabungkan dengan komplemennya, maka dia akan berupa ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel aksen, komplemen itu himpunan kosong. Sedangkan himpunan kosong aksen itu adalah ruang sampel. Jika A komplemen dikomplemenkan lagi, maka kembali lagi dia menjadi A. Nah, di sini kemudian kita ada cara untuk mencacah atau menghitung titik sampel yang mungkin terjadi. Ya, kalau tadi kan kita tahu bahwa titik sampel itu adalah kemungkinan yang muncul dari setiap percobaan. Sedangkan kumpulan dari kemungkinan ini itu disebut sebagai ruang sampel. Nah, sekarang bagaimana cara mencacah titik sampel itu ada beberapa aturan. Yang pertama aturan penggandaan. Jadi di sini aturan penggandaan itu bila suatu operasi dapat dilakukan dalam N1 cara dan operasi lainnya atau operasi yang kedua itu dilakukan dalam N2 cara. Sehingga kedua operasi tersebut bersama-sama dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 cara. Nah, di sini ada contohnya. Berapa titik sampel apabila dua mata uang dilemparkan secara bersamaan? Jadi di sini kalian harus
bisa juga mengandaikan kalian punya dua uang mata logam, kemudian dilempar secara bersama-sama. Tentunya mata uang yang pertama akan punya kemungkinan dua munculnya hasil kan, angka atau gambar. Begitu juga mata uang yang kedua itu juga punya dua sisi, angka atau gambar, dan kemungkinan yang akan muncul ya antara dua juga, angka atau gambar. Sehingga di sini titik sampel yang mungkin dari kedua mata uang tersebut adalah 2 kali 2, yaitu 4. Ya, jadi ada 4 cara atau ada 4 titik sampel yang mungkin dari hasil pelemparan dua mata uang yang bersama-sama tadi. Ya. Nah, kalau di R itu tinggal diketikkan seperti ini, N itu adalah C 2 kali 2 sama dengan 4. Sebenarnya nggak perlu pakai R ya, ini manual masih bisa. Kemudian mencacah titik sampel, ini juga ada aturan penggandaan umum. Jadi ini secara umum dari aturan penggandaan tadi. Kalau tadi kan penggandaan biasa mungkin ada dua operasi atau dua kejadian seperti itu ya. Kalau ini lebih dari 2. Jadi di sini aturan penggandaan umum tidak lain adalah aturan penggandaan yang diperluas untuk bisa mencakup sejumlah operasi, yaitu K operasi. Ada K kejadian seperti itu. Jadi bila suatu kejadian terdiri dari K operasi, di mana operasi pertama dapat terjadi dalam N1 cara, operasi kedua dapat terjadi N2 cara, dan masing-masing sampai dengan operasi ke K. Maka banyaknya jumlah titik sampel dari kejadian tersebut tidak lain N1 kali N2 kali N3 sampai dengan kali NK. Di sini ada contoh. Kalau sebuah restoran itu punya beberapa macam menu makan siang yang dapat dibentuk dari 3 jenis sup, 5 jenis sandwich, 4 dessert, dan 6 jenis minuman, maka setiap menu terdiri, di mana setiap menu itu terdiri dari 1 sup, sandwich, dessert, dan minuman. Lalu berapa banyak cara yang kita bisa lakukan untuk bisa menentukan tadi menu makan siang yang berbeda-beda tadi ya. Jadi di sini kalau N1 ini kan ada 3 nih, jenis sup itu ada 3 ya, kemudian jenis sandwich juga ada 5, dessert ada 4, minuman ada 6, berarti kalau kita kalikan semua ada 360 cara, jadi ada 360 kemungkinan ya menu makan siang yang bisa dibentuk dari 3 jenis sup, 5 jenis sandwich, 4 dessert, dan 6 jenis minuman. Seperti itu. Sehingga nanti diacak mungkin jenis sup 1 pasangannya dengan jenis sandwich 1, dengan dessert jenis 1, dan jenis minuman 1. Kemudian diacak lagi jenis sup yang pertama dengan jenis sandwich kedua, dengan dessert yang kedua, jenis minuman yang kedua, dan seterusnya. Itu sampai nanti hasilnya 360 list ya yang bisa merupakan kombinasi dari semua ini. Nah, lalu juga ada aturan permutasi. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat, permutasi itu suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Jadi di sini kalau misalkan ada 3 huruf PQR, permutasi yang mungkin ini ada 6. PQR, PRQ, RPQ, RQP, QPR, QRP. Jadi ada 6 susunan yang mungkin. Nah, di sini ada beberapa teorema yang terkait permutasi. Jadi kalau disuruh mencari permutasi dari N benda yang berbeda, sini contohnya teorema 2.1, banyaknya permutasi N benda yang berbeda, ini N faktorial ya tandanya seperti ini. Jadi misalnya banyaknya permutasi pada bilangan cacah pertama adalah 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu tidak lain adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, banyak 120. Maka kelima bilangan yang berbeda itu dapat disusun dalam 120 cara. Kalau tadi contoh di depan, ini 3 huruf ya, berarti permutasinya 3 faktorial. 3 dikali 2, dikali 1 hasilnya 6. Jadi sesuai dengan teorema ini. Ini juga di R-nya seperti ini. Kemudian teorema 2.2 ini menyatakan
banyaknya permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berbeda adalah ini, permutasi diambil R dari N benda, maka cara menghitungnya itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Contohnya di sini, berapa banyak cara untuk memilih 2 huruf dari 3 huruf X, Y, Z apabila urutannya diperhitungkan. Sehingga di sini pakai permutasi. Permutasi 2 diambil dari 3. Jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 6. Jadi terdapat 6 cara yang bisa dilakukan dalam pengambilan 2 huruf dari 3 huruf yang disediakan. Ya, di mana di sini urutannya diperhitungkan. Lalu ada juga yang namanya permutasi melingkar. Nah, di sini permutasi melingkar itu berasal dari penyusunan benda dalam bentuk lingkaran. 2 permutasi melingkar itu tidak dianggap berbeda kecuali bila ada benda yang berpadanan dalam kedua susunannya pada saat diawali atau diikuti dengan benda yang berbeda, ya, searah jarum jam. Jadi di sini ada contohnya, banyaknya permutasi N benda yang berbeda disusun dalam suatu lingkaran adalah N-1 faktorial. Contoh di sini itu ada 8 orang ilmuwan duduk melingkar di sebuah meja bundar. Jadi kalau kalian rapat, misalnya duduk di meja bundar atau melingkar untuk membahas sebuah tugas atau proyek tertentu. Nah, berapa cara agar para ilmuwan atau kalian para mahasiswa dapat duduk melingkar dengan urutan yang berbeda? Kalau 8 orang itu berapa sih kemungkinannya bisa disusun diacak gitu ya? Nah, berarti di sini susunan ke-8 ilmuwan atau mahasiswa itu bisa 8 dikurang 1 faktorial. Sehingga ada 7 faktorial yaitu 5040 cara. Jadi kalian bisa susun sebanyak 5040 cara ya. Jadi ini ada 5040 kemungkinan yang kita bisa lakukan untuk penyusunan tadi 8 orang tadi untuk duduk melingkar. Ya, bisa jadi si A di bangku yang mana, si B di bangku yang mana, terus ada juga kemungkinan lainnya sampai dengan sebanyak 5040 cara tadi. Banyak sekali ya. Nah, lalu di sini ada teorema yang berkaitan juga, yaitu teorema 2.4. Di sini banyaknya permutasi yang berbeda dari N benda, di mana N1 berjenis pertama, N2 berjenis kedua, dan NK berjenis ke K, ini sama dengan N faktorial dibagi dengan masing-masing faktorial dari jenis benda tadi, N1 faktorial, N2 faktorial, dikali sampai dengan NK faktorial. Jadi kalau di sini ada contohnya, berapa banyak susunan yang berbeda apabila kita ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias dari 5 lampu merah, 2 lampu kuning, dan 3 lampu biru. Ya. Maka di sini banyaknya susunan yang berbeda untuk rangkaian lampu hias itu sebanyak 10 faktorial. 10 faktorial ini adalah jumlah dari bendanya, ini ada 10, 5 ditambah 2 ditambah 3 ada 10. Lalu dibagi dengan banyaknya jenis 1, 2, dan 3 tadi, 5 faktorial, 2 faktorial, dan 3 faktorial. Sehingga diperoleh kemungkinan banyaknya susunan yang berbeda untuk rangkaian lampu hias itu adalah 2520 cara. Kemudian di sini ada teorema 2.5, itu di mana kita ingin mengetahui banyaknya cara menyekat sekumpulan N benda ke dalam R sel. Jadi kalau ada benda kita mau bikin sekat-sekat seperti mungkin di perpustakaan ya untuk menyekat buku-buku dengan N1 unsur dalam sel pertama, N2 unsur dalam sel kedua, dan demikian seterusnya, maka cara menghitung banyaknya kemungkinan itu adalah tidak lain kombinasi dari N, permutasi dari N ya, di mana N1, N2 sampai NR itu adalah unsur dalam sel pertama. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi rumusnya. Sehingga di sini kalau kita berikan contohnya, berapa banyak cara 7 orang dapat menginap dalam 1 kamar triple dan 2 kamar double. Jadi misalkan di dalam hotel itu ada kamar yang sifatnya triple dan double. Lalu berapa banyak cara
7 orang yang akan menginap itu bisa dimasukkan ke dalam 1 kamar double dan 2 kamar, 1 kamar triple dan 2 kamar double. Nah, kemungkinannya berarti ada 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Di sini kurang ya, menginap dalam 3 kamar triple, 2 kamar double, dan 2 kamar single. Ini pertanyaannya kurang lengkap, ada yang ketinggalan. Sehingga di sini kemungkinan yang ada itu adalah 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Yaitu sebanyak 210 cara. Sehingga di sini banyaknya cara 7 orang yang dapat menginap dalam 3 kamar 3 kamar triple, 2 kamar double, dan 2 kamar single adalah 210 cara. Nah, lalu ada lagi cara mencacat titik sampel yaitu dengan kombinasi. Bedanya permutasi dengan kombinasi adalah kalau permutasi tadi dia memperhatikan urutannya, ya. Sedangkan kalau kombinasi ini tidak atau tanpa memperhatikan urutannya. Sehingga banyaknya kombinasi R benda dari N benda. Ini kalian bisa lihat bedanya kalau di permutasi tadi ini R faktorialnya nggak ada ya, jadi cuma N faktorial dibagi N min R. Kalau di sini karena tidak memperhatikan urutannya, maka kombinasi R benda yang diambil dari N benda itu biasanya C ya lambangnya, C R N, maka N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi kalau di sini terdapat berapa cara sih untuk memilih 2 huruf dari 3 huruf PQR sama yang kayak tadi X, Y, Z ya, apabila urutan tidak dipertimbangkan. Nah, sehingga di sini caranya ada 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan 3. Sehingga terdapat 3 cara untuk memilih 2 dari 3 huruf tanpa memperhatikan urutan. Jadi dianggap kalau di permutasi tadi, kita balik lagi di sini nih, ya, XY dengan YX, nah ini ada kan, ini memperhatikan urutan, artinya dia diperhitungkan, XY dan YX itu dianggap berbeda, karena dia memperhatikan urutan. Namun kalau dikombinasi, kombinasi ya tadi ya. Kalau dikombinasi ini tidak memperhatikan urutan, artinya kalau yang kasus permutasi tadi YX dengan XY itu dianggap satu, sama aja orangnya di dalam, balik-balik ya. Jadi misalkan kalau dalam pertemuan ini saya ambil satu anak mahasiswa yang A dan B gitu ya, kemudian saya acak lagi tempat duduknya B dan A, itu sama aja karena mahasiswanya itu juga. Jadi meskipun ditukar kedudukannya itu dianggap sama kalau dikombinasi. Tapi kalau di permutasi itu dianggap beda. Jadi kalau si A duduk di pertama, si B di duduk yang kedua, dengan si B di duduk yang pertama dan si A di kedua itu beda di permutasi. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Jadi di sini tanpa memperhatikan urutan tadi sehingga jumlahnya atau caranya itu lebih kecil dibandingkan dengan permutasi tadi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke peluang, atau ada yang ditanyakan dulu dari ruang sampel dan kejadian tadi? Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke peluang. Atau nanti bisa diskusi di akhir ya. Ini saya coba selesaikan jam 9.30 sehingga kalian punya waktu untuk kelas berikutnya. Nah, di sini ada peluang. Kalau belum ada yang tanya, kita lanjutkan saja ya. Peluang di sini, kalian sudah pernah mendengar istilah peluang, itu tidak lain adalah kemungkinan atau probabilitas ya. Suatu kejadian yang dihasilkan dari percobaan dan dievaluasi dalam serangkaian bilangan real. Biasanya nilai peluang itu adalah dari 0 sampai 1. Di mana kalau nilai peluangnya mendekati 1 itu artinya kemungkinan peluang terjadinya sesuatu itu mungkin akan terjadi dengan pasti. Tapi kalau peluangnya nilainya mendekati 0,
maka kira-kira peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi di sini peluang, jika kita mau mengetahui peluang suatu kejadian A, maka tidak lain adalah kita akan menghitung jumlah peluang semua titik sampel yang ada di kejadian itu. Jadi karena peluang dari kejadian A itu antara 0 dan 1 ya, dan peluang dari ruang sampel itu sama dengan 1. Peluang dari himpunan kosong itu sama dengan 0. Jadi di sini, ini contohnya dadu ya. Jumlah dari peluang setiap mata dadu itu sama dengan setengah. Nah, di sini kalau kita mau menghitung peluang dari kejadian A, ya, jika suatu kejadian terjadi dalam 6 N cara, dari N cara kemungkinan, di mana N kemungkinan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi bila tepat N di antara hasil percobaan itu menyusun kejadian A, maka peluang kejadian A tidak lain adalah N dibagi dengan N besar. Contohnya di sini, berapa peluang terambilnya kartu King pada pengambilan setumpuk kartu remi. Jadi kalau kalian tahu kartu remi ya, itu ada 52 jumlahnya, ada ruang sampelnya itu ada as, ada king, ada queen, jack, dan 10 kartu lainnya ya. Nah, sehingga di sini ruang sampelnya itu ada 52. Nah, 4 diantaranya itu adalah kartu yang bersifat king ya, istilahnya bertanda king seperti itu. Sehingga peluang terambilnya kartu king pada pengambilan setumpuk remi itu adalah N kecilnya itu adalah berapa jumlah si kartu king ya. Berapa jumlah kejadian yang kita ingin amati, karena ini kartu king berarti jumlah kartu kingnya 4. Sedangkan N besarnya itu adalah ruang sampelnya ya. Jadi di sini biasanya NA dibagi dengan NS, artinya jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampelnya, sehingga dapatlah peluang kejadian A. Nah, kalau tadi ada kejadian saling lepas, di sini juga ada kejadian tidak saling lepas. Jadi bisa dilihat dari di sini ada teoremanya, jika A dan B merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas, maka aturan penambahannya ini seperti ini. Jadi bila kita lihat peluang A gabungan B-nya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, maka dia tidak saling lepas. Jadi di sini juga kalau yang untuk 3 kejadian ini berlaku rumus seperti ini. Jadi ini untuk 2 kejadian, ini untuk 3 kejadian. Atau yang lebih juga bisa dituliskan nanti perpanjangan atau kejadian khusus dari yang ini. Jadi bisa lebih panjang lagi kalau kejadiannya yang diamati juga lebih dari 2 atau 3. Nah, di sini ada contoh, ada seorang mahasiswa mungkin ya di sini namanya John, akan lulus dari Departemen Teknik Industri di universitas pada akhir semester. Setelah diwawancarai di 2 perusahaan yang dia sukai, dia menilai bahwa kemungkinan dia mendapatkan penawaran dari perusahaan A itu 0,8 dan kemungkinan untuk mendapatkan penawaran dari perusahaan B itu 0,6. Nah, jika dia percaya bahwa peluang dia akan mendapatkan penawaran dari kedua perusahaan itu adalah 0,5, berapa peluang bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 1 penawaran dari kedua perusahaan ini. Sehingga di sini kita tahu peluang mendapatkan tawaran dari perusahaan A, PA itu 0,8, dan kemungkinan mendapatkan penawaran dari perusahaan B itu PB 0,6. Dan dia juga yakin kalau misalnya dia punya peluang sebesar 0,5 untuk bisa mendapatkan penawaran dari kedua perusahaan itu, sehingga peluang A irisan B-nya 0,5. Lalu kita bisa tuliskan atau cari ya peluang bahwa dia setidaknya mendapat 1 tawaran dari kedua perusahaan itu ya, dimana di sini peluang kedua kemungkinan atau gabungan dari kedua kemungkinan itu.
Sehingga di sini peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B itu sama dengan 0,9. Sehingga di sini peluang dia akan mendapatkan setidaknya satu penawaran dari kedua perusahaan itu sebesar 0,9. Artinya lumayan ya, 90% nih ada peluang bahwa minimal salah satu dari perusahaan itu akan menawari dia pekerjaan. Lumayan bagus seperti ini. Jadi ini caranya, contohnya seperti ini. Lalu ada juga kejadian yang saling lepas, mutually eksklusif atau disjoint. Kalau kalian tadi sudah melihat yang diagram Venn yang saling lepas seperti apa ya. Dan di sini kalau kita bicara peluang, probabilitas dua kejadian yang saling lepas, maka nantinya peluang gabungan kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A sendiri ditambah dengan peluang kejadian B sendiri dan tidak ada irisan dan tidak ada peluang irisannya. Seperti yang ini tadi. Itu bedanya. Jadi kalau di sini misalkan ada sebuah kotak yang dalamnya ada 5 karet biru, 5 karet merah, dan 3 karet hijau. Nah, untuk mengikat rambut Susi membutuhkan karet biru dan hijau. Ya. Lalu berapa peluang terambilnya karet biru dan hijau? Nah, di sini peluang terambilnya karet biru dan hijau itu sama dengan peluang pengambilan karet biru itu sendiri ditambah peluang hijau. Nah, jadi di sini peluang pengambilan karet biru itu adalah N karet biru sendiri 5 dibagi dengan N total atau N ruang sampelnya ada 10. Karena ada 5 karet biru, 2 karet merah, dan 3 karet hijau. Ya, jadi 5/10. Dan peluang pengambilan karet hijau itu tidak lain berapa jumlah karet hijau yang ada itu 3 dibagi dengan berapa jumlah karet seluruhnya itu ada 10. 3/10. Sehingga totalnya 8/10 atau 0,8. Sehingga peluang terambilnya karet biru dan hijau itu sebesar 0,8. Cukup besar ya. Nah, sekarang di sini kejadian komplementer atau komplement ya di sini. Jika A dan A, nah di sini juga ada penulisan lain dari komplement. Kalau tadi saya bilang A aksen, A pangkat C. Nah, di sini juga ada A di atasnya pakai garis seperti itu juga bisa ditandai sebagai komplement biasanya di beberapa buku ya. Jadi kalian tidak usah bingung karena kadang berbeda penulisan namun sama maknanya atau artinya. Jadi di sini peluang A ditambah peluang A komplementnya itu sama dengan 1 ya. Itu sudah menjadi hukum dasar ya, di mana peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplementnya itu adalah 1. Jadi contohnya di sini kalau peluang bahwa seorang mekanik mobil akan melayani 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 mobil atau lebih pada setiap hari kerja tertentu masing-masing 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, dan 0,07, berapa probabilitas bahwa dia akan melayani setidaknya 5 mobil pada hari berikutnya di tempat kerja. Jadi di sini kita misalkan sedikitnya ada 5 mobil yang dilayani itu A. Jadi di sini peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A komplementnya. Di mana A tadi itu kita definisikan sebagai sekurang-kurangnya sedikitnya dia melayani 5 mobil. Ya. Kalau sedikitnya 5 mobil berarti yang dia melayani 3, 4 mobil itu sedikitnya ya, paling tidak sedikitnya 5 mobil. Di mana A tadi 5 mobil yang dilayani, sehingga di sini A komplementnya adalah ketika dia melayani kurang dari 5 mobil, yaitu pada saat melayani 3 mobil dan 4 mobil. Jadi di sini peluang A komplementnya itu adalah 0,12 dan 0,19 sama dengan 0,31. Sehingga dengan rumus berdasarkan teorema 2.9 maka peluang A bisa kita peroleh dengan cara mengurangi 1 dengan peluang A komplementnya. Jadi 1 dikurangi 0,39 sama dengan 0,69. Tentunya kalian juga bisa sih menghitung peluang kejadian A ini ya, sedikitnya 5 mobil berarti peluang ketika A sama dengan 5, 6, 7 dan 8 itu dihitung, dijumlahkan.
Jadi 0,28 ditambah 0,24 ditambah 0,10 dan ditambah 0,07. Cuma mungkin ini terlalu banyak ya penjumlahannya sehingga kita bisa mengatasinya dengan berdasarkan teorema 2.9 bahwa peluang A komplement itu dapat diperoleh dengan cara mengurangi 1 dengan peluang A komplementnya ya. Nah, di sini ada juga yang namanya peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini tentunya ada dua kejadian di mana kejadian yang satunya itu udah terjadi. Jadi kita akan menghitung peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian yang satunya udah terjadi. Jadi di sini definisinya peluang bersyarat itu adalah peluang dari suatu kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Ini lambangnya P dalam kurung A garis B atau peluang A di mana B sudah terjadi. Jadi contohnya di sini ada percobaan melempar sebuah dadu. Nah, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu terdapat dua kejadian yaitu B. Kejadian munculnya sisi kurang dari 6. Berarti kalau sisi dari kurang dari 6 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A itu kejadian munculnya sisi genap yaitu 2, 4, dan 6. Nah, dari soal di atas, maka peluang B itu kita tahu bahwa ada 5 jumlah di dalam titik sampel dalam B, 5/6, dan peluang A-nya adalah 3/6 atau setengah. Jika dua kejadian A dan B berurutan, atau di sini B terjadi terlebih dahulu, kemudian menyusul kejadian A, maka peluang A dengan syarat B terjadi itu sama dengan 2/5. Artinya di sini kalau B duluan terjadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sisi genap yang kejadian kedua itu terjadi setelahnya, maka yang ada adalah 2 dan 4 saja kan yang menjadi kejadian A. Sehingga di sini peluang A dengan syarat B sudah terjadi itu adalah 2/5. Meskipun kita tadi tahu bahwa kejadian yang kita amati di A itu munculnya sisi genap ya, dan 6 itu adalah termasuk sisi genap dari dadu. Namun karena kejadian A ini terjadi setelah kejadian B terjadi, maka dia hanya yang mungkin adalah 2 dan 4, sedangkan 6 tidak terjadi. Jadi peluang A dengan syarat B-nya udah terjadi itu 2/5. Ya, jadi 2 dibagi dengan peluang B-nya. Jadi di sini definisinya ketika peristiwa B ya. Peristiwa B ketika diketahui peristiwa A, misalnya ini bisa dibolak-balik sih sebenarnya. Ditentukan oleh peluang B dengan syarat A. Kalau tadi peluang A dengan syarat B berarti yang peristiwa B-nya diketahui duluan. Kalau di sini yang diletakkan di sini A berarti peristiwa A-nya diketahui duluan. Nah, ini dapat dihitung dengan cara menghitung peluang A irisan B-nya dibagi dengan peluang A-nya. Kalau tadi peluang A irisan B-nya 2 dan 4 ya, jadinya di sini 2. Kemudian dibagi dengan peluang A-nya sendiri, kalau di sini peluang B-nya. Tuh ya, 5/6. Jadi di sini peluang A irisan B itu 2/5 tuh. Ya, di mana nantinya peluangnya itu lebih dari 0. Jadi contoh di sini ada peluang suatu penerbangan berangkat tepat waktu atau dilambangkan dengan PB 0,83. Sedangkan peluang kedatangan tepat waktu itu PA 0,82. Dan peluang berangkat dan datang tepat waktu irisan ya, irisan antara kejadian A dan B 0,78. Sehingga di sini disuruh menghitung berapa peluang suatu penerbangan datang tepat waktu dan diketahui berangkat tepat waktu. Kemudian berapa peluang berangkat tepat waktu diketahui datang tepat waktu. Ini artinya gini, berapa peluang penerbangan datang tepat waktu jika diberikan atau jika kejadian berangkatnya tepat waktu atau diberikan bahwa berangkatnya itu diketahui sudah tepat waktu. Ya, dengan syarat dia berangkat tepat waktu. Berapa peluang penerbangan dia berangkat tepat waktu dengan syarat dia datang tepat waktu.
Sehingga di sini penyelesaiannya yang pertama, berapa peluang penerbangan datang tepat waktu dan diketahui berangkat tepat waktu. Ya, kalau tadi datang tepat waktu itu kan A ya. Jadi di sini peluang A dengan syarat diketahui berangkatnya tepat waktu B. Jadi peluang A dengan syarat B. Sehingga ini bisa kita hitung berdasarkan rasio peluang dari A irisan B dibagi dengan PB. Kita tahu peluang A irisan B-nya 0,78. Ya, ini sama aja peluang A irisan B atau peluang B irisan A 0,78 dan peluang B-nya itu adalah 0,83 sehingga diperoleh 0,94. Sedangkan untuk kasus yang kedua, berapa peluang suatu penerbangan berangkat tepat waktu di mana dia diketahui datang tepat waktu, ini berarti peluang B dengan syarat A. Ya, sama rumusnya yang di atas peluang A irisan B dibagi, nah di bawahnya ini aja yang beda, ini sekarang peluang A, bukan lagi peluang B, karena di sini syaratnya diketahui dia datang tepat waktu atau kejadian A terjadi terlebih dahulu. Sehingga di sini 0,78 dibagi dengan 0,82, hasilnya 0,95. Nah, kalau ada dua kejadian yang saling independen, maka peluang bersyaratnya itu tidak lain adalah peluang dirinya sendiri. Jadi di sini contohnya ada dua kejadian A dan B saling bebas. Itu jika dan hanya jika peluang bersyarat B diberikan A itu sama dengan peluang B itu sendiri, atau peluang A diberikan B maka dia merupakan peluang A sendiri. Ya, jadi dia saling bebas. Jadi tidak terikat dengan kejadian yang lainnya. Itu kalau dia saling independen. Jadi dua kejadian A dan B independen jika dan hanya jika peluang A irisan B-nya itu sama dengan hasil kali dari peluang A dikali peluang B. Jadi masing-masing. Jadi contohnya di sini percobaan pengambilan kartu remi tadi secara berurutan dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian berarti ruang sampelnya tetap 52 ya. Jadi pengambilan yang pertama itu kartu as. Nah, kemudian yang kedua diambil kartu spade. Kemudian kartu pertama dikembalikan, ruang sampel untuk pengambilan kartu kedua tentu saja masih tetap 52 ya, 52 kartu, 4 as dan 13 spade. Sehingga peluang kartu kedua terambil spade setelah kartu pertama terambil as dengan pengembalian adalah kejadian saling bebas. Sehingga peluang B dengan syarat A-nya adalah 13/52 atau sama dengan 1/4. Jadi PB-nya adalah 1/4. Sedangkan peluang terambilnya kartu kedua as setelah kartu pertama terambil spade-nya, maka di sini peluang A diberikan B itu adalah 4/52 atau sama dengan 1/3. Jadi karena adanya pengembalian tadi, maka tidak lain ruang sampelnya itu menjadi sama full 52 ya, tidak ada bedanya dan dia saling lepas atau independen di sini. Nah, lalu di sini dari peluang bersyarat tadi ada namanya kaidah Bayes ya, di mana kaidah Bayes di sini itu salah satu aturan penting dalam teori peluang. Jadi misalkan di sini ada kejadian penduduk yang sudah dewasa di sebuah kota kecil yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Jadi di tabelnya ya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian status pekerjaannya ada yang bekerja dan menganggur. Nah, 36 di antara yang bekerja dan 12 di antara peluang kejadian orang tersebut bekerja dan menjadi anggota klub Rotary sebagai anggota Rotary Club itu berapa? Itu maka kita hitung bisa menggunakan kaidah Bayes.
Masih terdengar ya suara saya? Enggak, Bu. Tadi sempat Oh, putus. masih. Soalnya mati lampu nih takutnya putus. Nah, lalu di sini peluang kejadian-kejadian E itu kita anggap peluang kejadian orang yang bekerja. Dan A itu adalah peluang kejadian orang yang tidak bekerja. Jadi di sini bisa kita lakukan aturan Bayes, kaidah Bayes untuk menghitung nantinya peluang setiap orang yang bekerja, peluang orang yang tidak bekerja dengan syarat mungkin dia nanti ada diberikan syarat tertentu ya di sini, sehingga bisa dilakukan aturan Bayes. Jadi di sini kita bisa hitung berapa peluang misalnya yang laki-laki bekerja ya, kemudian berapa perempuan yang mungkin menganggur seperti itu. Di sini A dan E-nya ini kita definisikan bahwa probabilitas kejadian orang yang bekerja sebagai PE. Ya, sedangkan probabilitas orang yang ini ada kesalahan di sini. Orang yang tidak bekerja itu adalah E aksen. Ini ada kesalahan penulisan ya. Nanti selanjutnya bisa ada penjelasan yang lebih lagi tentang ini kaidah Bayes. Di sini ada teoremanya. Kalau kejadian B1, B2 itu tidak sama dengan 0, untuk setiap I-nya 1 sampai dengan K, maka untuk kejadian A yang merupakan himpunan bagian S itu berlaku seperti ini. Bahwa peluang kejadian A itu tidak lain adalah peluang dari kejadian B1 dikali dengan peluang kejadian A dengan syarat B1 itu ditambah dengan peluang A dengan syarat B2 terjadi sampai dengan peluang BK, peluang A dengan syarat BK itu sudah terjadi. Jadi kalau di dalam kejadian A itu terjadi syarat tertentu sehingga peluang kejadian A ini merupakan nantinya jumlah dari hasil perkalian antara peluang kejadian yang mengikuti si kejadian A. Contohnya di sini, kalau suatu generator telekomunikasi nirkabel itu mempunyai 3 pilihan tempat membangun pemancar sinyal. Ya, di sini misalnya ada di daerah pesisir pantai 1, kemudian kaki bukit 1 dan pinggiran kota 1. Lalu di sini peluangnya masing-masing adalah 0,5, 0,3, dan 0,2. Jadi apabila pemancar dibangun di pesisir pantai, peluang terjadinya gangguan sinyal itu sebesar 0,28. Kalau dia dipasang di kaki bukit, maka terjadi gangguan sinyal sebesar 0,06. Nah, lalu ketika berada di pinggiran kota, maka peluang terjadinya gangguan sinyal sebesar 0,05. Nah, lalu berapa peluang terjadinya gangguan sinyal secara menyeluruh ya. Jadi di sini peluang terjadinya gangguan sinyal secara umum itu disimbolkan sebagai kejadian A. Sedangkan kejadian B1 itu adalah ketika pemancar itu dibangun di pesisir pantai. Sedangkan pemancar dibangun di kaki bukit itu B2 dan pemancar dibangun di pinggiran kota itu adalah kejadian B3. Sehingga di sini peluang B1 itu sama dengan 0,5 ya tadi di sini. Kemudian peluang B2 itu 0,3 dan peluang B3-nya 0,2. Jadi ketika pemancar itu dibangun di pesisir pantai, kemungkinan ada gangguan sinyal itu dinyatakan sebagai peluang A dengan syarat B1. Artinya peluang terjadinya gangguan sinyal, karena tadi terjadinya gangguan sinyal itu adalah kejadian A. Jadi peluang terjadinya gangguan sinyal jika si pemancarnya itu dibangun di pesisir pantai itu adalah 0,08. Kemudian kita juga bisa tuliskan secara matematisnya peluang terjadinya gangguan sinyal jika pemancarnya dibangun di kaki bukit itu 0,06.
Begitu pula yang untuk yang ketiga, peluang terjadinya gangguan sinyal. Di sini kejadian A jika si pemancar tadi dibangun di pinggiran kota. Itu sama dengan 0,05. Lalu berapa peluang terjadinya gangguan sinyal keseluruhan? Itu tidak lain adalah hasil jumlahan dari perkalian peluang tadi pemancar itu dibangun di pesisir pantai ya, dikalikan dengan peluang terjadinya gangguan sinyal ketika si pemancar tadi dipasang di pesisir pantai. Begitu pula yang jika si pemancar tadi dibangun di kaki bukit. Jadi berapa peluang terpasangnya si pemancar di kaki bukit dan juga dikalikan dengan berapa terjadinya gangguan sinyal ketika pemancar itu dipasang di kaki bukit. Begitu pula di sini. Berapa peluang pemancar dipasang di di pinggiran kota dengan dikalikan peluang terjadinya gangguan sinyal ketika pemancar itu dipasang di pinggiran kota. Sehingga kita peroleh 0,068. Lalu kita bisa simpulkan bahwa peluang terjadinya gangguan sinyal pada operator tersebut secara total, secara umum ya, itu 0,068 atau sekitar 6,8%. Ya cukup kecil bisa dibilang seperti itu. Ini contoh lainnya lagi ya, ada. Kalau misalkan di sini ini ada teoremanya, jika ada kejadian B1, B2, BK ya merupakan sekatan gitu dari ruang sampel dengan peluang B1 sama dengan 0, maka kejadian A bersifat peluang A dengan syarat B1 itu tidak sama dengan 0. Jadi ini lebih umum lagi, dan di sini contohnya jika pada contoh yang sinyal tadi ya, diketahui telah terjadi gangguan pada sinyal, maka berapa peluang bahwa operator tersebut akan membangun pemancarnya di pesisir pantai. Pesisir pantai tadi itu adalah yang B1. Sehingga di sini kita bisa hitung peluang B1 dengan syarat terjadi gangguan signal itu tidak lain adalah perkalian peluang dari B1 sendiri dikali peluang dari A dengan syarat B1 dibagi dengan peluang A. Sehingga di sini kita bisa dapat 0,588. Artinya peluang dibangunnya pemancar pada pesisir pantai oleh operator itu sebesar 0,588 atau sebesar 58%. Jadi peluang si pemancar nanti akan ditempatkan di pesisir pantai itu sebesar 58% kemungkinannya. Ya di sini kalau kemungkinan 59% itu ya antara iya atau tidak ya masih cukup rendah ya gitu seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan materi pada minggu ketiga ini tentang ruang sampel dan peluang. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, bisa kita ada waktu ini masih pukul 8.59 ya, masih ada 30 menit untuk tanya jawab. 40 menit malah masih ada satu SKS. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Dari ruang sampel dan peluang tadi. Ada yang bertanya? Mungkin sudah familiar ya dengan istilah ruang sampel dan istilah kaidah Bayes, itu kalian sudah pernah lihat dengar juga dan dapatkan di SMA, sepertinya udah ada materi itu. Tinggal nanti mengulangi kembali saja. Ada yang ditanyakan nggak? Saya yakin ini sudah kalian terima semua materinya di sekolah menengah atas ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan.
Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Ya, Fikri. perkenalkan nama saya Cikri, ingin bertanya tentang kejadian komplementer tadi, Bu. Bagaimana cara Mm-mm. cara menentukan peluang komplemennya itu, Bu? Yang banyak 0, tadi. Kalau kejadian komplementer, misalkan, sebentar saya contohkan lagi. Kejadian komplementer ya. Ini saya share lagi screen-nya. Nah. Yang ini ya. Yang Iya, ini Bu. ya, Zikri ya. Nah, jadi gini, kalau komplementer itu adalah yang bukan bagian dari kejadian yang kita inginkan ya. Jadi misalkan gini, tadi kan ada contoh bahwa mekanik mobil ini dalam satu hari itu bisa melayani 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil, 7 mobil, atau 8 mobil, ya, atau bahkan lebih. Nah, lalu di sini setiap pemberian pelayanan terhadap berapa mobil tadi itu ada peluangnya. Jadi peluang dia melayani 3 mobil itu 0,12. Peluang dia melayani 4 mobil itu 0,19 per harinya nih ya. Terus peluang dia melayani 5 mobil 0,8 dan seterusnya sampai dengan dia melayani, kemungkinan dia melayani 8 mobil atau lebih setiap hari itu sebesar 0,07. Nah, lalu di sini kita mau tahu berapa sih peluang bahwa dia akan melayani setidaknya 5 mobil ya pada hari berikutnya gitu. Jadi di sini kita bisa hitung setidaknya 5 mobil berarti kan lebih dari sama dengan 5 ya yang dilayani dia. Sedangkan di sini kita bisa tahu peluang dia melayani 5 mobil, 6 mobil, 7 mobil, 8 mobil itu peluangnya adalah 0,19, 0,28, 0,24, 0,10 sampai dengan 0,7. Itu bisa kita jumlahkan sehingga kita bisa tahu berapa peluang dia melayani setidaknya paling sedikit 5 mobil. Tapi di sini kalau kita mau tahu berapa peluang dia melayani kurang dari 5 mobil, artinya kan kita mau cari komplemennya yang bukan. Jadi kalau dalam ruang sampel itu ini kan titik sampelnya ya, melayani 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil, 7 mobil, 8 mobil. Kalau kita sudah tahu peluang, kalau sudah kita tetapkan kejadian A itu adalah, di sini kan dia misalkan kejadian A-nya adalah bahwa si mekanik itu melayani sedikitnya 5 mobil. Nah, berarti kan 5, 6, 7, 8 atau lebih, ya enggak? Sehingga A komplemennya itu adalah 3, 4. Artinya bahwa si mekanik itu hanya melayani 3 sampai dengan 4 mobil, atau dengan kata lain kurang dari 5 mobil. Jadi kalau perlu kejadian A itu adalah seorang mekanik melayani paling sedikit 5 mobil, Makanya di sini peluang A komplemennya itu adalah 0,12 ditambah 0,9 karena ini peluang bahwa si mekanik hanya melayani 3 mobil dan 4 mobil satu harinya. Sedangkan peluang A-nya itu bisa kita dapatkan dari 1 dikurangi dengan 0,31 dari peluang komplemennya tadi, karena menurut aturan teorema 29 itu peluang kejadian A ditambah peluang dari komplemen kejadian A itu sama dengan 1. Bisa dipahami, Zikri? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Jadi kalau komplement itu yang bukan ya, yang bukan bagian dari kejadian itu. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tentang peluang yang bersyarat itu gimana, Bu? Ya, ini peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat itu peluang sebuah kejadian
tapi dengan syarat kejadian lain itu sudah terjadi ya. Jadi misalkan nih peluang berapa peluang kalian mendapatkan nilai ujian akhir dengan syarat nilai UTS sudah terjadi gitu, seperti itu. Jadi ada pengiring. Nah, jadi di sini contoh sederhananya ini tadi. Kan kalau misalkan dadu itu dilempar, ada ruang sampelnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mata dadunya ada 6. Nah, lalu di sini ada 2 kejadian nih yang didefinisikan. Jadi kejadian ini memang harus kita yang mendefinisikan apa yang kita mau amati. Nah, ternyata di sini contohnya itu adalah B itu kejadian munculnya sisi yang kurang dari 6. Sisi yang kurang dari 6 berarti 1 sampai 5 ya. Sehingga kejadian B itu adalah himpunan angka 1 sampai 5. Kemudian ada satu lagi kejadian yaitu A, itu munculnya sisi genap. Nah, dalam ruang sampel dadu tadi ada sisi genap itu adalah 2, 4, dan 6 kan. Lalu di sini dia ingin menghitung peluang bersyarat A dengan syarat B. Artinya peluang di mana munculnya sisi genap dengan syarat munculnya sisi kurang dari 6 itu sudah terjadi. Jadi di sini semacam ada persyaratan gitu sebelum kita menghitung peluang si A. Jadi di sini peluang A, kalau kita mau menghitung peluang A tanpa syarat itu berarti langsung kan 3/6, ya enggak? Karena jumlah dari kejadian A titik sampelnya ada 3 dibagi dengan jumlah titik sampel yang ada di ruang sampelnya itu 6, jadi 3/6 atau setengah ya. Ini kalau peluang A sendiri. Peluang B sendiri juga begitu, 5/6. Tapi jika ingin diketahui peluang A, peluang munculnya sisi genap dengan syarat kejadian muncul sisi kurang dari 6 itu terjadi duluan, maka peluang A dengan syarat B tadi itu adalah 2/5. Kenapa? Karena di sini kan yang terjadi duluan misalnya ini ya, yang peluang B tadi terjadi duluan nih sebelum A, sehingga peluang munculnya sisi genap dengan syarat kejadian muncul sisi kurang dari 6 itu terjadi duluan, maka tidak lain kita hanya punya 2 dan 4 saja kan di sini. Kejadian muncul sisi genapnya dengan syarat sisi kurang dari 6 itu udah duluan muncul. Nah, sehingga peluang kejadian munculnya sisi genap ketika muncul sisi kurang dari 6 itu udah terjadi duluan itu sebesar 2/5. Artinya yang hanya mungkin muncul di sini sisi genapnya adalah 2 dan 4 dari 5 titik sampel yang mungkin. Sehingga peluang bersyarat A diberikan B tadi 2/5. Tuh. Jadi peluang bersyarat ini memang agak sedikit tricky kalau kita tidak hati-hati ya. Jadi di sini ini contoh yang paling sederhana yang saya harap kalian bisa pahami. Ngerti nggak tadi dari penjelasan saya? Yang masih belum dipahami yang mana? Bisa dipahami atau kurang jelas? Jadi kalau B ini duluan terjadi, nah tentu saja kan menjadi syarat nih, maka muncul sisi genapnya, kita nggak lagi ngelihat yang di sini, karena ini udah terjadi duluan. Akhirnya kejadian muncul sisi genap hanya kita lihat dari yang B ini ada 2 dan 4, sehingga cuman ada 2 ya, 2 titik sampel di kejadian A. Sehingga peluangnya adalah 2 dibagi dengan banyaknya kejadian di B. Tuh, jadi 2/5 jawabannya. Tuh. Kalau yang ini tadi, itu juga bersyarat. Ya, bahwa di sini kalau penerbangannya itu berangkat tepat waktu, itu peluangnya 0,83. Kalau dia kedatangannya tepat waktu, maka peluangnya 0,82. Sedangkan peluang irisannya, peluang berangkat dan datang tepat waktu itu 0,78. Ya.
Sehingga bisa dicari peluang A dengan syarat B itu tidak lain adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Sama dengan yang tadi ya, peluang A irisan B itu peluang A diberikan B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Kalau ini tadi sama, peluang A diberikan B itu tidak lain adalah peluang A irisan B. A irisan B itu 2 dan 4 ya. Ya, peluang A irisan B 2 dan 4 berarti 2 per 5. Kemudian dibagi dengan ini tadi peluang B-nya. Peluang B-nya itu tadi kalau yang contoh ini adalah 5 per 6. Jadi peluang A irisan B, ini kan A, anggotanya 2, 4, 6, B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi irisannya kan 2 dan 4, sehingga itu ada 2 per 6 dari seluruh kemungkinan yang muncul dari mata dadu. Jadi 2 per 6 dibagi peluang B-nya 5 per 6. Jadi 2 per 6 dibagi 5 per 6 hasilnya adalah 2 per 5. Makanya di sini peluang A dengan syarat B adalah 2 per 5. Bisa dipahami ya? Nih, contohnya seperti ini. Tapi kalau kalian ngerjakan contoh-contoh soal di buku itu bisa lebih dipahami, lebih dimengerti maksudnya caranya. Ini juga tadi. Ini juga contoh yang tadi bersyarat. Nah, bisa dipahami nggak yang bertanya tadi? Bisa, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sula. Ya, Sula. Untuk kaidah Bayes, boleh dicontohkan lagi nggak, Bu? Ini kaidah Bayes yang seperti ini ya. Jadi di sini kaidah Bayes itu adalah kejadian atau salah satu teori peluang bersyarat yang khusus. Artinya di sini dalam suatu ruang kejadian A di dalam ruang sampel itu dibagi-bagi lagi, disekat-sekat seperti itu. Nah, contohnya di sini saya ulang kembali yang contoh generator telekomunikasi nirkabel ya. Contoh misalkan di sini kita mau pasang jaringan internet deh ya. Nah, selama ini kan kita punya beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang itu. Contohnya misalnya Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Nah, ini sama. Jadi contohnya di sini suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat nih untuk membangun pantai, bukit dan pinggiran kota. Jadi peluang dia membangun pemancar sinyal di pesisir pantai itu 0,5. Peluang dia memasang pemancar itu di kaki bukit 0,3. Dan peluang dia memasang pemancar sinyal itu di pinggiran kota 0,2. Jadi lebih besar peluangnya di pesisir pantai ya. Nah, lalu di sini apabila pemancar dibangun di pesisir pantai, maka peluang terjadi gangguan sinyal itu 0,08 diketahui. Lalu bila di kaki bukit dipasangnya, maka peluang terjadi gangguan sinyalnya 0,06. Nah, sedangkan kalau dipasang pemancarnya tadi dipasang di pinggiran kota, maka peluang terjadinya gangguan sinyal itu 0,05. Nah, lalu yang ditanya berapa peluang terjadinya gangguan sinyal secara umum, secara total. Ya, bukan berarti kita harus menambahkan yang tadi semua, gitu ya. Tapi kan ada syarat nih, karena dia sudah dipasang di mana dulu, gitu kan. Jadi di sini kita definisikan bahwa kejadian yang kita mau amati itu adalah terjadinya gangguan sinyal. Karena yang ditanya tadi berapa peluang terjadinya gangguan sinyal.
Sehingga kejadian yang kita amati adalah terjadinya gangguan sinyal. Nah, terjadinya gangguan sinyal ini kan tentu saja setelah dipasangnya pemancar, ya enggak? Kan kalau tidak ada pemancar dipasang, kan nggak akan ada sinyal. Nah, lalu di sini B1 itu adalah kejadian si pemancar dibangun di pesisir pantai. B2 itu kejadian si pemancar dipasang di kaki bukit. Kemudian B3 itu kejadian pemancar dibangun di pinggiran kota. Ya, sehingga peluang tadi kita ketahui dari soal kan peluang masing-masing pemancar itu dipasang di pesisir pantai, kaki bukit dan pinggiran kota itu sudah ada peluangnya 0,5, 0,3 dan 0,2. Gitu. Nah, lalu di sini untuk tahu berapa peluang terjadinya gangguan sinyal jika si pemancar itu udah dipasang di situ, itu berapa, maka dilambangkan dengan PA dengan syarat B1. Jadi di sini peluang terjadinya gangguan sinyal ketika pemancar sinyal itu udah dipasang di daerah pesisir pantai itu sebesar 0,08. Lalu peluang terjadinya gangguan sinyal A, ya kan, dengan syarat si pemancar itu udah dibangun di kaki bukit itu 0,06. Dan peluang terjadinya gangguan sinyal ketika si pemancar udah dipasang di pinggiran kota 0,05. Sehingga dari sini kita akan tahu berapa total gangguan sinyal yang terjadi, yaitu PA sama dengan hasil kali dari peluang dipasangnya pemancar di tempat tertentu dikali dengan peluang terjadinya gangguan sinyal ketika pemancar itu dipasang. Nah, itu akhirnya jadilah peluang terjadinya gangguan sinyal pada operator itu 0,068. Jadi keseluruhan seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah, kaidah Bayes juga begini ya. Jadi ada kondisi tertentu gitu, sehingga kita harus bisa pastikan bahwa kondisi itu terpenuhi dulu sehingga bisa dituliskan. Ada lagi yang bertanya? Use your data. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi ini contoh sederhana dari kaidah Bayes ini seperti ini, dan juga tadi yang mana ya di depan sini ini juga seperti ini kaidah bersyaratnya, terus ini yang kaidah Bayes. Ada lagi yang ditanyakan? Nantinya kalian bisa baca lagi di buku, itu banyak contoh-contoh soal, ya, biar lebih memahami. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas semua. Nanti kalian coba ya soal-soalnya di buku itu biar lebih praktek gitu loh, cara menghitung peluangnya bagaimana itu dilakukan. Jadi minggu ini saya tidak kasih tugas apa-apa, tapi mungkin minggu depan nanti ada review seperti itu. Nah, biar nanti kita lihat bagaimana kalian sudah melakukan di rumah mandiri, mencoba contoh-contoh soalnya dari bab yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Itu kan ada soal-soalnya ya di belakang. Coba atau enggak coba contoh soalnya. Jadi ketika kalian lihat contoh soal, coba kalian tutup dulu jawabannya, coba sendiri. Kira-kira bisa nggak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, cukup ya. Kalau udah cukup,
Mungkin kita akhiri perkuliahannya hari ini. Jadi masih ada waktu kalian untuk bisa gabung di mata kuliah berikutnya. Jangan lupa tetap latihan ya. Soal-soalnya dicoret-coret lah 1-2 soal gitu. Dicoba supaya lebih paham. Biasanya kalau cuma dengar dan melihat itu kan kurang ya kalau tidak dilakukan gitu. Jadi nanti mungkin ada review minggu depan ya dari awal. Nanti reviewnya sistemnya kuis aja online, jadi gampang. Tidak usah berlama-lama, mungkin setengah jam atau sejam ya soal-soalnya. Mungkin itu dulu ya, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi ya daftar hadirnya.